دينه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله الآباء والأمهات أكرمني وأكرمكم الله الحمد لله بفضله ومنه وكرمه pada pagi hari menjelang siang yang Allah berkah insyaallah ta'ala kembali kita duduk bersimpuh di majlis ilmu untuk membahas sedikit insyaallah ta'ala tentang hal yang berkaitan dengan hukuk as-sahabah, hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti yang kedua dengan salawat dan salam kepada Habib qulubina, kasih hati kita semua, alaihi afdhalus salawat wa taslim, juga kepada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'in, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamah kita di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang akan dicintai, insyaallah bagaimana tuntutan bersama pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbicara seputar hak-hak manusia yang telah ditazkiyah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya dan telah diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menurut keterangan kitabnya Al-Quran. Allah ridhoi mereka dan bahkan Rasul pun wafat meninggalkan mereka dan juga meninggalkan kita dalam keadaan Rasulullah SAW ridha terhadap mereka. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada mereka akan meraih surga dan juga memberikan kabar gembira buat orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, baginya juga keridhaan dan surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua pujian, semua janji yang saya sebutkan tadi itu antum bisa dapatkan semua di dalam satu ayat di dalam surat 9. Bapak Ibu tolong membuka Qurannya, yang bawa Quran bisa didapatkan di dalam surat 9 At-Taubah atau yang diberi nama surah Bara'ah ayat 100. Ayat ini begitu populer, tapi dikarenakan pembahasan kita adalah berkenaan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka kepopuleran ayat ini tidak menghalangi saya untuk membawakan kembali kepada pendengaran antum dan antunna. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minan, belum bertemu ya? Was-sabiquna al-awwaluna minan muhajirin wal ansar, terus walladzina tabauhum bi ihsanin, apa buat mereka? Radhiyallahu anhum, kemudian wa radu an, apa yang selanjutnya?
wa a'adda lahum. Apa kata Allah? Baca apa? Wa a'adda lahum jannah tajri dari surah Al-Quran tahtal anhar. Ini janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau janjikan. Jadi panas lagi, Pak. Bisa diadakan di sini. Maaf. Cukup. Tadi terlalu bawahnya dimancing. Jadi tolong membaca salah seorang yang kencang suaranya biar belum pakai mic untuk membaca arti daripada ayat 100 dari surah Al-Tawbah ini. Apa kata Allah? Siapa yang baca? Tidak ada mic lainnya. Silakan dibaca, Pak. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama tidak ada mic lainnya. Di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yeah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Yeah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha, terus kemenangan yang agung. Dzalika al-fawzul 'azim. Baik, jadi ini janji-janji Allah kepada mereka para sahabat di kalangan Muhajirin maupun Ansar, dan juga untuk mereka yang setia atau mengikuti jejak dan perjalanan mereka dengan cara yang ihsan, bahwasanya Allah siapkan bagi mereka satu ridha-Nya, kemudian juga Allah siapkan bagi mereka surganya dan mereka kekal di dalamnya. Ya, di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Jadi ada sungai di dalam surga yang mengalir di bawahnya, ada pula sungai yang mengalir di depan pintu surga. Ya. Jadi di dalam surga ada sungainya, di depan pintu surga juga nanti ada sungai yang disebut dengan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Di mana dalam hadis yang sahih, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di dalam neraka dan menjadi syafaat atau memberikan syafaat kepada orang-orang yang memiliki secuil atau sebesar biji zarah dari keimanan, maka Allah keluarkan dari neraka dalam keadaan kata Rasulullah SAW qadim tahashu, dalam keadaan badan mereka itu sudah apa? Sudah kayak arang, gosong, sudah kayak arang, dan jumlahnya banyak sekali. Ya, fayusabbu alaihim min anharil jannah, min anharil jannah, bahwasanya disembur atau disirami mereka dengan air dari air sungai yang mengalir di depan pintu surga yang disebut dengan Nahrul Hayat atau Nahrul Hayat. Kemudian apa? Fayambutu, kemudian Rasulullah mengatakan kemudian mereka tumbuh atau badan mereka yang sudah gosong itu tumbuh kembali pelan-pelan, persis seperti hamil sayd, habbatin fi hamil sayd, persis seperti bijian yang berada di tanah atau di tempat yang pernah dilewati banjir, itu apa? Mekah. Seperti itulah orang yang sudah diadab dalam neraka dan gosong, itu kembali fisiknya nanti pelan-pelan Mekah kembali, ya. Kemudian mereka masuk ke dalam surga kata Rasulullah dan lu'lu', persis seperti mutiara. Mereka masuk ke dalam surga persis seperti mutiara. Itu mantan-mantan penghuni neraka jahannam. Sedikit faedah saja. Ala kulli hal, pembicaraan kita adalah tentang mereka, ya, sahabat-sahabat yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mungkin ada baiknya saya kasih satu faedah juga, bahwa kalau ada orang bertanya, ini ilmu, Ustaz, apa mungkin orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah, ya, kemudian ya setelah itu Allah murka sama dia, mungkin enggak? Mungkin ada yang orang bertanya seperti itu, toh? Apakah mungkin ada seseorang yang diridhoi oleh Allah kemudian lambat laun, ya, Allah memurkai dia? Mungkin enggak ini kira-kira jemaah? Paham enggak maksud pertanyaan? Bahwa mungkin enggak ada orang yang diridhoi
Maka mungkin nggak orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah satu saat Allah murkai? Mungkin nggak kira-kira? Gimana? Wahai ulama PSI, mana yang lebih tepat? Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin lah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah ketika ditanya tentang perkara ini, apa mungkin orang yang telah terlanjur dapat ridha Allah, apa mungkin dia setelah itu kapanpun, pokoknya setelah dia dapat ridha, mungkinkah dia dapat murka dan ghadabullah, kemarahan dan kemurkaan Allah? Mungkin? Maka beliau katakan la mungkin, tidak mungkin. Ya. Karena beliau katakan bahwasanya alasan beliau adalah anallaha la yarda, bahwasanya apa kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, anallaha la yarda illa ala man ya'lam annahu yamutu ala mujibatir ridha. Kenapa enggak mungkin Allah memurkai orang yang telah terlanjur dapat ridha dari Allah Jalla wa Ala? Karena sesungguhnya Allah tidak mungkin meridhai orang kecuali setelah Allah tahu orang itu suatu saat akan mati di atas apa? Keridhaan Allah. Jadi paham maksudnya kata Syekhul Islam, enggak mungkin orang diridhai oleh Allah kecuali memang orang itu telah Allah ketahui sebelumnya dia akan mati di atas keridhaan Allah. Dan kita tahu bersama bahwasanya Allah ya'lamu ma kana wa ma huwa ka'in wa ma sayakun kaifa ma yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bagaimanapun caranya terjadi, Allah tahu semua. Apa mungkin? Apa mungkin Allah mengatakan tentang sahabat dalam At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum. Allah sudah tahu suatu saat mereka akan dimurkai oleh Allah misalnya, atau suatu saat menurut orang Syiah mereka akan murtad setelah wafatnya Rasul misalnya. Apa mungkin Allah sebut mereka sebagai orang yang diridhai dalam Al-Quran padahal Allah sudah tahu suatu saat mereka akan murtad misalnya? Mungkin? Paham gak maksud saya? Sekali lagi Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kalaulah Allah tahu, kalaulah suatu saat para sahabat menurut klaim orang-orang Syiah Rafidhah mereka akan murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW, kecuali beberapa di antara mereka Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, yang mereka kecualikan yang tidak murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Kalau seandainya Allah tahu suatu saat mereka akan murtad, apa mungkin Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an dan At-Taubah itu? Enggak mungkin. Mungkin Allah akan katakan la'anahumullah. Bisa jadi kan seperti itu. Tapi karena Allah tahu bahwasanya mereka akan mati di atas keridhaan Allah, maka Allah terlanjur katakan apa? Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum. Itu cuma sekilas cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara tentang hak-hak manusia yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW apabila kita berpegang teguh dengan agama di akhir zaman, di zaman fitnah, apabila kita berpegang teguh dengan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ramainya fitnah dan ujian, cemoohan, tuduhan, tuhmat dan seterusnya, Allah Rasulullah SAW telah berikan kabar gembira bahwa buat orang yang berpegang teguh dengan agama, dengan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, di zaman fitnah, Allah telah kabarkan kabar gembira bagi mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala 50 di kalangan siapa? Sahabat. Yang akan kita bicara luar biasa. Kita akan berbicara yang sekalian yang dicintai karena Allah Tabaraka wa Taala tentang manusia, sosok-sosok manusia yang Allah telah haramkan kita untuk menyelisihi jejak dan perjalanan mereka. Tolong dibuka surat 4, surat An-Nisa ayat 115. Ini juga tidak kalah populer ayat ini, tapi tidak apa-apa kita bawa.
"Man yushaqiqir rasul ya min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Awas, yang tidak mengikuti perjalanan orang-orang yang kita akan sebutkan apa saja hak-hak mereka, yang tidak memiliki, yang tidak mengikuti jejak dan tidak meniti perjalanan mereka. Ada dua ancaman keras dari Allah Subhanahu. Tolong baca yang pakai mic. Barang siapa yang menentang Rasul atau Muhammad setelah kebenaran baginya, sudah jelas kebenaran bagi dia, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, mengikuti jalan bukan jalan-jalannya orang mukmin. Siapa orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Orang Syiah? Bukan. Siapa yang beriman pertama kali? Allah ancam di situ yang berani menyelisih dan tidak mengikuti jejak dan jalannya para sahabat, ya. Maka apa? Balasannya yang pertama kata Allah apa? Kami biarkan dia dalam kesesatan. Oh, senang, doyan dengan kesesatan. Ya. Bergelimang dengan apa? Dhalalah, wal bid'ah, wal khurafat dan seterusnya. Ya. Akan bergelimang dalam kesesatan. Allah jadikan mereka demen dengan kesesatan, senang dengan kesesatan dan seterusnya. Itu makna wallahi ma tawalla. Karena dia berpaling, Allah semakin jadikan mereka berpaling, semakin sesat, semakin jauh dari jalan kebenaran. Yang lebih fatal lagi kalau orang berani mengambil lembah yang lain selain lembah Rasul, berani mengambil jalan atau manhaj metode beragama selain metode dan manhaj cara beragamanya para sahabat. Bukan hanya Allah jadikan demen dengan kesesatan, tapi nuslihi jahannam. Antum yang mau belajar bahasa Arab, tolong buka kamus-kamus bahasa Arab. Asla yusli artinya memanggang, tapi orang Indonesia takut mungkin kalau diterjemahkan ayat ini dengan memanggang di dalam neraka jahanam karena kesannya serem, akhirnya dibawa maknanya dengan nuslihi, kami masukkan ke dalam jahanam. Sopan bahasanya. Padahal kalau antum belajar bahasa Arab, asla yusli artinya memanggang, berarti orang yang menyelisih dan menentang bahkan merongrong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merongrong dakwah yang diwariskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, yang telah ditegakkan, yang telah dititi, dijalani dan dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Maka mereka adalah calon-calon apa? Orang-orang yang akan dipanggang di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat kata Allah, ya wasa'at masirah. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat singgah, tempat tinggal, tempat kontrak, tempat seburuk-buruk tempat tinggal untuk Allah. Kemudian jemaah sekalian secintai karena Allah Taala, ya, kita akan berbicara tentang khairul bashar, sebaik-baik manusia. Kita akan berbicara tentang sebaik-baik generasi. Kita akan berbicara tentang orang-orang yang hidup di sebaik-baik abad yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memuji dan menyanjung mereka, khairun nas, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di abadku, di zamanku. Siapa yang dimaksud berarti sini? Kok datang orang-orang mencaci dan menghina, mengkafirkan mereka dan seterusnya, waliyadzubillah. Ya. Rasul sudah memuji dan mentazkiyah mereka, merekomendasi mereka, menyanjung mereka, khairun nas, sebaik-baik manusia. Berarti enggak ada yang lebih baik dibandingkan mereka. Ya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah sahabat yaitu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelah tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Ya. Itu orang-orang terbaik. Ya. Ya. Yang dikabarkan oleh nafas suci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah khairul nas, ya, yang hidup di abad beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kepada mereka lah firman Allah yang pertama kali turun, pertama kali ayat apa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Antum lihat di dalam surah, ya, Ali Imran ayat 110, di mana Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman,
kuntum khairahum ummah. Kepada mereka lah ayat ini pertama kali turun. Kuntum khairahum ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang Allah tampakkan, yang Allah keluarkan bagi manusia. Yang tujuannya kerjaan mereka, kesibukan mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kepada mereka lah ayat ini pertama kali turun, yang menunjukkan khairiyah, akan kebaikan, keafdalian daripada umat ini. Ditegaskan dalam ayat ini oleh Allah Jalla wa Ala, di mana sebelumnya kalau tadi Ali Imran ayat berapa? 110, sekarang VS-nya adalah Al-Baqarah 47. Coba antum buka Al-Baqarah 47, nanti antum paham sendiri maksudnya. Allah berfirman di situ, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bacaannya coba, Pak. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah memimpikan kamu dari semua umat yang lain. Wa inni wa anni faddaltukum, aku telah apakan? Aku telah istimewakan kalian, jadikan kalian afdal wahai Bani Israel. Kata Allah, Allah telah istimewakan Bani Israel, akan tetapi dikarenakan mereka membatalkan perjanjian dengan Allah, Allah katakan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ternyata mereka membatalkan perjanjian dengan Allah tabaraka wa taala. Allah memerintahkan mereka aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Allah suruh untuk beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membangkang. Maka faddaltukum 'alal alamin tadi, keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Israel itu dicabut, kemudian dipindahkan kepada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Berarti kepada siapa pindahnya keutamaan itu? Pada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas maksudnya? Paham maksudnya? Jadi keutamaan dari yang Allah berikan kepada Bani Israel itu dicabut oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tadinya apa? Izzah Allah berikan kepada Bani Israel. Tadinya apa? Nubuwah, mulka. Sebagai ulama tafsir menafsirkan tu'til mulka ay nubuwah. Tadinya Allah berikan kenabian kepada Bani Israel, setelah itu Allah cabut, dan diberikan kepada siapa? Orang Arab, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya keutamaan diberikan kepada umat Bani Israel, namun karena mereka membangkang kepada Allah, tidak menerima datangnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengimani Al-Quran, padahal Al-Quran bukan mendustakan isi Taurat dan Injil, enggak, tapi Quran itu musaddiqul lima baina yadayhi, sebagai pembenar, bukan pendusta. Al-Quran itu datang untuk membenarkan apa yang ada dalam Taurat mereka dan apa yang ada di dalam Injil mereka, tapi mereka ogah, tidak mau mengimaninya. Dengan sebab itu, fadl, keutamaan, khairiyah, kebaikan pindah dari mereka kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dan ayat ini pertama kali turun bukan sama orang-orang di Jambi sekarang, tidak turun kepada orang-orang Syiah Imamiyah di negeri kita, tapi ayat ini pertama kali turun kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mereka yang pertama kali berhak menyandang khairu ummah, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik abad, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di abad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara ini mukadimah dulu, nanti satu persatu hak-haknya apa saja.
Jadi kita akan berbicara tentang manusia yang hatinya paling suci. Khairu qulubil bashar. Kita akan berbicara tentang hak-hak manusia yang hati-hati mereka adalah hati-hati manusia yang paling suci. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mufassir besar di kalangan sahabat, pernah berkata, ittala Allah ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghayra qulubil ibad. Thumma ittala ila qulubil nas ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghayra qulubil ibad. Camkan perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa Allah pernah memeriksa, ngecek semua hati manusia yang hidup di muka bumi ini, semuanya. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini Allah cek hati-hati mereka. Ternyata didapatkan hati Muhammad adalah hati manusia yang paling suci, bersih. Bagaimana tidak, dalam hadis Bukhari, 2 malaikat dikirim oleh Allah membalikkan Nabi kita ketika beliau main-main sama teman sejawatnya ketika berumur 4 tahun di Bani Sa'ad, di kampungnya Halimah As-Sa'diyah, Halimah binti Abi Du'aid As-Sa'diyah. Itu apa? Dada beliau dibelek, kemudian dikeluarkan jantung beliau, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat, kemudian dimasukkan kembali, dimasukkan cahaya iman dan dimasukkan cahaya rahmat dan kasih sayang. Makanya itu saya tahu sama kita teman-teman, karena malaikat memasukkan, memenuhi hatinya bukan dengan hasad benci, tidak. Maka nggak boleh ada dai yang punya kebencian sama jamaahnya, sama muridnya. Nggak boleh ustaz benci sama muridnya. Nggak ada nanti kita benci sama sahabat. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Dimasukkan rahmat kasih sayang, kemudian apa? Dipenuhi dengan cahaya keimanan, kemudian ditutup kembali, ditinggalkan oleh 2 malaikat. Anaknya Halimah As-Sa'diyah teriak-teriak, abi, umi. Itu kakakku yang dari Quraisy, kakak persusuan. Itu kakakku yang dari Quraisy. Itu apa? Dibelek, dibunuh orang katanya, dan seterusnya. Lari-lari Halimah sama suaminya Abu Kafsyah. Kemudian mereka ketakutan, ini anak orang, nanti kenapa-napa ini. Akhirnya 4 tahun setelah diurus oleh Halimah, kemudian dikembalikan kepada Aminah. Hidup 2 tahun sama mamanya, meninggal mamanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jemaah sekalian dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi Nabi kita sallallahu didapatkan hatinya adalah sesuci-suci hati manusia. Sesuci-suci hati manusia, sebersih-bersih hati manusia. Nah, setelah Allah dapatkan ternyata hati manusia paling suci, paling bersih adalah hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah cek lagi hati-hati manusia yang lain. Setelah Nabi kita ternyata fawajada qalba ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairat qulubil ibad. Ternyata Allah dapatkan hati-hati manusia yang paling tersuci, paling bersih, paling baik, itu adalah hati-hati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang hak-hak mereka insyaallah kita akan berbicara dengan sekalian yang saya muliakan. Kita akan berbicara tentang manusia yang telah rela meninggalkan negeri mereka, kampung halaman mereka, meninggalkan harta benda mereka, perkebunan mereka, bahkan sanak saudara mereka yang tidak mau beriman, ditinggalkan semuanya demi nusrati Muhammadin, demi nusrati dakwah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semata-mata untuk membela, semata-mata untuk menyokong, semata-mata untuk mendukung dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan aroma tauhid, menyebarkan aroma sunnah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka tinggalkan semuanya demi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyawa mereka pun mereka lelang demi membela dakwah dan risalah yang diemban oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara tentang hak-hak manusia atau generasi yang generasi ini gak akan pernah, generasi ini tidak pernah berulang dan tidak akan pernah terulangi sampai akhir zaman. Generasi ini adalah generasi yang tidak akan pernah terulang, dalam artian tidak akan pernah ada lagi generasi seperti
camkan ini ungkapan. Mereka adalah jil lam yatakallam. Mereka adalah generasi yang tidak akan pernah ada sepanjang sejarah setelah mereka. Enggak akan ada sampai yaumul kiamat, enggak akan ada generasi terbaik seperti mereka. Rasul enggak pernah ngabarkan 14 abad yang lalu nanti setelah generasi sahabat yang terbaik ini akan ada generasi terbaik namanya Syiah Rafidhah. Begitu? Dan pernah Rasulullah menyebutkan 14 abad lalu sebelum wafat seperti itu. Ya. Kita akan berbicara tentang hak-hak manusia yang mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan mereka mencintai harta mereka, ibu bapak mereka, anak-anak mereka, ya, harta benda mereka, bahkan mereka lebih mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan mereka mencintai diri mereka sendiri. Padahal kalau saya tanya antum, manusia sudah difitrahkan untuk cinta sama dirinya sendiri, ya toh? Siapa yang